Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial pemrograman web menggunakan framework Django dari Python. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara melakukan upload foto, upload file, gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan dulu satu tabel untuk dosen karena di webnya kita itu ada dosen gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan kelas dulu. Oke, kelas dosen dalam kurung models titik model. Dosen itu memiliki NIDN. Kemudian kita kasih dia tipe datanya char field. Kita kasih di situ max length-nya, kita kasih 20. Untuk file first name-nya, ya kita kasih di situ NIDN. Oke, karena dia wajib diisi, kita kasih di situ null false. Oke, null false, kemudian blank false. Oke. Setelah itu, dosen juga memiliki nama, tapi di sini saya kasih nama dosen. Kayak models, titik, char, field. Oke, max length-nya saya kasih di situ 100 ya. 100, kemudian kayak first name-nya saya kasih di situ nama lengkap. Oke. Kemudian dosen itu memiliki gelar. Oke, gelar, model, titik, char, field. Oke, max length-nya saya kasih 30 aja. Kemudian first name, di situ saya kasih gelar. Kemudian help text-nya kita kasih gelarnya contohnya kayak contoh ya, contoh Skom Mkom gitu ya. Skom titik sorry titik Skom Mkom. Ini kalau dia S1 dan S2 gitu ya. Oke. Selanjutnya, dosen juga memiliki yang namanya tanggal lahir ataupun kita singkat aja menjadi TGL lahir. Oke, untuk tanggal dia bisa berupa date ya, bisa berupa date time ataupun date field. Tapi di sini saya menggunakan date field aja. Oke, kita kasih di situ first name-nya, tanggal lahir. Oke, kemudian ada tempat lahir ya, tem lahir, saya singkat aja. Oke, model titik char field. Kemudian max length-nya di sini saya kasih 100. Oke, kemudian untuk tanggal lahir sama tempat lahir kita boleh nggak isi gitu ya. Oke, berarti max length-nya oke, untuk first name-nya first name kita kasih di situ tempat lahir. Oke. Di sini kita kasih dia nolnya, tapi kita kasih dia true ya. Dia boleh nggak diisi dan boleh diisi gitu. Jadi nggak wajib. Gitu. Oke. Kemudian kita kasih di situ blank, kita kasih di situ dia true. Oke, boleh kosong gitu ya. Nah, kalau untuk yang tanggal lahir kalau kita nggak kasih, ini secara otomatis dia akan ngisinya nolnya itu false ya. Wajib diisi. Di sini kita ganti aja nulls. Kita kasih di situ true sama blank. Kita kasih di situ dia true. Kita buatnya seperti ini. Nah, dosen itu memiliki jurusan karena di atas itu sudah ada jurusan ya. Dari sini, oke, jurusan. Nah, ini, oke. Berarti satu jurusan itu boleh memiliki lebih banyak dosen gitu ya. Berarti di sini kita kasih jurusan, dia berelasi ya, models, titik, char field, sorry, kita pakai foreign key karena dia berelasi. Foreign key dalam kurung jurusan, koma, on delete, kita pakai di situ model, titik, cascade. Oke. Jurusan pakai huruf J, J gede ya. Oke, di sini kita kasih first name-nya jurusan. Oke, ataupun program studi. Program studi. Oke. Ini wajib diisi. Oke, kemudian kita kasih di situ dia foto. Oke, anggap saja dosen itu memiliki foto. Kita pakai di situ image model image file ya. Image file dalam kurung. Oke, first name. Kemudian kita kasih di situ foto. Nah, kemudian foto ini wajib diisi. Kasih di situ false. Kemudian kita kasih di situ juga blank-nya false.
Oke, kemudian kita kasih di situ lagi. Oke, foto itu nanti akan mau diupload kemana? Berarti kita upload tuh. Nanti akan terbentuk secara otomatis ya, generate foto mahasiswa kalau nggak ada gitu. Jadi nama foldernya nanti ada foto mahasiswa, nanti kita lakukan setting medianya. Oke. Kemudian ada CV. CV sama dengan models, titik file field. File field, kayak dalam kurung, kayak var first name-nya, situ kita kasih CV, CV, wajib juga diisi, null false, kemudian blank false. Oke, setelah itu kita mau uploadnya dia kemana? Upload to, upload ke mana? Oke, kalau ke sini kita kasih dia CV dosen gitu. CV dosen. Nanti ini foldernya ya, folder CV dosen. Gitu ya. Oke, kemudian sebenarnya di setiap tabel kita harus meletakkan yang namanya create add dengan update add gitu ya. Nanti di sini teman-teman silahkan di copy aja, diketik. Oke, diketik. Tambahkan ini, maksudnya create itu kapan data ini dibuat, kemudian update itu kapan data ini terakhir diupdate, diperbaharui gitu. Ya, oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi di dalamnya def untuk stringnya. Oke, self return self titik. Oke, ini dm. Oke, tidak. Oke, nggak ada lagi. Nah, sekarang coba kita melakukan yang namanya migration. Oke, tapi coba teman-teman lihat ya di sini. Cannot use image file because Velo is not installed. Karena kita menggunakan image file di foto tadi, maka kita harus install si Velo ini, gitu ya. Nah, tapi kalau kita melakukan yang namanya migration, kita make migration dulu ya. Manage titik py, make migration. Oke, dia error karena kita belum install yang namanya Velo gitu. Oke, kita install dulu pip install Velo. Oke, kita lihat package-nya. Oke, sudah ada ya. Nah, kemudian kita ini ya, kita migrate dulu. Oke, py, manage titik py, make migration. Oke, create model dosen. Oke, selanjutnya selanjutnya kita migrate ya. Oke, jadi py manage titik py kemudian migrate. Gitu. Oke, sukses. Oke. Nah, biasanya teman-teman itu akan menghadapi yang namanya kendala ya. Kendala, tapi di sini nanti kita lihat ya. Oke. Oke, untuk di jurusan, karena dia ini berelasi dengan jurusan, ya, berelasi dengan jurusan, coba teman-teman tambahkan di sini aja kata default. Defaultnya kita kasih gini aja, kosong gitu ya. Oke, tambahkan default gitu. Biasanya kadang dia bermasalah ya ketika kita melakukan make migration untuk relasinya ini wajib memiliki nilai. Oke, tapi ketika kita pertama kali membuat kita nggak tahu nilainya, maka kita kasih di situ dia nilainya default dulu kita kasih kosong. Oke, karena kita sudah membuat seperti ini, maka kita harus melakukan make migration lagi. Oke. First name, oke di sini kita lupa komanya gitu ya, kita kasih koma. Oke. Kemudian make migration, oke. Setelah itu kita migrate. Oke. Nah, selanjutnya Oke, selanjutnya kita akan setting medianya. Oke, setting medianya. Oke, gimana caranya? Oke, kita tambahkan dulu satu folder. Oke, foldernya itu harus sejajar ya, harus sejajar dengan di sini, gitu. Oke, kemudian di sini tambahkan satu folder namanya media. Oke, setelah itu kita masuk ke setting. Oke, di setting itu di project setting, masuk ke sini, cari yang namanya static URL file ya. URL file di bawahnya sini kita kasih
media URL sama dengan kita kasih di situ. Ini nama foldernya ya, media. Kemudian kita buatkan media root sama dengan base dir. Kita kasih di situ dia folder media. Buatnya seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya si static root juga itu harus ada ya sebenarnya ya. Jadi kita taruh di sini dia static root. Oke, static underscore root sama dengan kita pakai di situ OS titik patch titik join dalam kurung kita pakai di situ base dir. Kemudian koma kita panggil si static file ini ya. Static file directory. Static file gitu. Seperti ini aja. Oke. Sudah. Kemudian kita masuk di URL-nya si project gitu ya. Oke, karena kita mau menghubungkan yang ada di setting, kita mau menghubungkan yang ada di sini. Kita masukkan di URL dengan cara kita pakai from. Oke. Kemudian di Django titik conf import di Django titik conf import setting. Oke. Kemudian from di Django titik conf titik URLs titik static. Oke, import static. Oke. Nah, ya. Oke, kemudian ya kita tambahkan di sini ya. Di sini nanti teman-teman tinggal ketik lagi. Saya tambahkan yang ini. Media root-nya supaya nanti medianya bisa dikenali ya. Ketika dipanggil, saya tambahkan di sini seperti ini. Oke. Ini tadi yang si URL pattern-nya yang ada si static URL, larinya ke static root, kayak media URL, media root gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat satu model, kita sudah membuat setting media configuration-nya. Nah, untuk di template-nya, kita masuk di perkuliahan, di template. Kita tambahkan dulu satu file. Oke, satu file di sini. Oke, kita klik kanan, new file. Kita kasih dosen. Oh, kita nggak usah tambah. Kita tinggal copy aja ya, sorry. Kita tinggal copy aja, ambil salah satu. Contohnya saya ambilnya mahasiswa gitu. Oke, saya copy mahasiswa. Kemudian di sini, oke, saya ganti jadi dosen. Jadi dosen gitu. Ya. Oke, di views, kita masuk lagi di views. Kita buatkan dulu datanya gitu ya, paling bawah. Oke, tambahkan di sini aja. Dev, dosen, dalam kurung request. Kita buatnya seperti ini. Kita panggil dulu data dosennya ya. Oke, dosen. Dosen sama dengan dosen. Oke, dia ini belum terbaca nih. Kelas si model dosen. Jadi kita harus import dulu paling atas. Masuk di model. Oke, di sini kita kasih di situ dosen, kita panggil ya. Oke, kita turun lagi paling bawah. Kita panggil di sini dosen. Oke, sudah terbaca. Titik object. Titik all. Kita manggil semua aja dulu. Oke, kemudian kita kirim konteks sama dengan oke. Kemudian di situ data dosen. Oke, kita ambil dosen. Ini dikirim ya. Oke, dalam bentuk dictionary. Kemudian render. Kita rendernya kemana? Ke template-nya tadi. Request, dosen titik HTML. Ke dosen titik HTML ya yang tadi kita buat. Oke. Kemudian kita panggil di situ konteks. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buatkan view-nya ya di URL-nya. Oke, jangan di sini tapi yang di URL-nya si aplikasi si apps. Oke, di sini. Tambahkan di bawah. Patch dalam kurung. Oke. Dosen gitu ya. Dosen, kemudian views. Oke, titik dosen. Nah, koma namingnya kita buat di situ manage underscore dosen. Gitu. Ini kita kasih koma langsung gitu ya. Oke. Di sini kita copy, kemudian kita ke base. Oke, kita ke base.
ke base ini, kita cari yang dosen. Oke, ke sini dosen. Kita paste URL, kita paste di sini. Oke, manage dosen gitu. Ya. Oke, kemudian kita ke sini. Oke, kita masuk di dosen. Oke, ini ya dosen ya. Oke, kita sekarang berada di dosen. Oke, di dosen itu ada NIDN, nama dosen, gelar, dan tanggal lahir tempat gitu ya. Oke, berarti di dosen kita kasih di sini NIDN, nama. Oke, kita kasih di situ. Oke, tanggal lahir, kemudian tempat lahir. Oke, kemudian kita kasih di situ gelarnya, gitu. Oke, sudah seperti ini. Oke, kita refresh. Oke, teman-teman gelar. Oke, kita kasih juga di situ jurusan. Oke, kita kasih. Ini kita copy aja dari atas. Kita copy. Oke, di sini kita kasih jurusan. Oke, jurusan. Oke, ini kita refresh. Oke, sekarang tampilannya sudah jadi. Gitu. Nah, kita buatkan inputan datanya gitu. Oke. Nah, kita bikinkan lagi satu file namanya tambah dosen. Di sini kita tinggal copy aja tambah jurusan. Kita copy, kita paste. Oke, ini kita ganti jadi tambah dosen. Oke, di sini ya. Oke, karena kita menggunakan form, maka kita masuk lagi di form sini. Di form, kita buatkan di situ kelas tambah dosen. Dalam kurung forms titik model form. Oke. Kemudian kelasnya kelas si meta. Modelnya kita pakai dosen. Modelnya kita pakai dosen. Oke, belum ada. Oke, kita panggil lagi si dosen di model. Sini ya. Oke, dosen. Kemudian di sini kita tambahkan dosen. Kemudian untuk fieldnya sama dengan kita panggil aja dulu semuanya ya. Oke, panggil aja dulu semuanya. Oke, tambah dosen. Nah, kita kembali ke view. Ya, kita kembali ke views. Oke, views tadi sini kita tambahkan di sini dev tambah underscore dosen. Oke, dalam kurung request. Oke, if kita buatkan kondisinya if gitu ya. Nah, karena kita menggunakan form, nanti kita panggil di sini ya, berarti kita harus tambahkan lagi di atas di forms, cari forms. Oke, di sini. Oke, di sini koma tambah dosen gitu ya. Kemudian ke bawah. Oke. If request titik method oke, sama dengan post. Kita buat seperti ini. Kita panggil dulu ya. Kita panggil form sama dengan tambah dosen. Tambah dosen dalam kurung request titik post gitu ya. Oh, sorry. Oke, if form titik is underscore valid, jika valid, maka kita kasih di situ form titik save. Oke, kita kasih keterangan message titik sukses dalam kurung. Oke, request data disimpan, ya. Data dosen disimpan. Oke. Kemudian kita return redirect. Redirect kemana? Ke si manage tadi ya, manage underscore dosen. Oke, kemudian else kita langsung pakai form sama dengan tambah dosen nih. Oke, tambah dosen. Oke, oke, kita gini aja, nggak boleh pakai request ya karena dia bukan post. Oke, selanjutnya kita tambahkan di situ konteksnya. Konteks sama dengan oke. Kita kirimkan formnya ya. Form kita kirimkan situ form koma. Oke, kemudian kita render kemana? Return render dalam kurung request ke di sini ya, ke tambah
Nah, tambah dosen titik HTML, koma konteks. Kita buatnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buatkan yang namanya URL-nya gitu. Oke, URL-nya si perkuliahan. Kita tambahkan di sini patch dalam kurung gitu ya. Tambah dosen slash. Oke. Kemudian ya, panggil di situ views. Oke, titik tambah dosen. Oke, kemudian kita panggil di situ namingnya, naming tambah underscore dosen. Oke, kita kasih koma. Oke, ini linknya kita copy, kita ke dosen tadi, dosen titik HTML. Untuk yang tambah ya, yang tambah di sini, kita ganti linknya. Jadi mahasiswanya kita hapus, ganti jadi dosen seperti ini. Gitu, ya. Nah, ini kalau kita refresh, oke, ini ada yang error nih. Kita lihat di sini errornya apa. Model form with other fields, attribute exclude. Oke, ini kita Ctrl C dulu, kita matikan, kemudian kita run ulang, run server. Oke, exclude attribute. Ini di mana nih? Tambah dosen. Oke, coba kita masuk di form ya, di forms ini. Di form. Oke. Oh, sorry, kita kekurangan L. S fields. Oke. Kita run lagi. Kalau dia nggak mau, berarti kita Ctrl C dulu, baru run ulang. Oke, kita refresh. Oke, kita klik tambah. Oke, sudah muncul ya. Ini NIDN, nama lengkap, gelar gitu. Ya, oke. Kalau kita mau menyimpan file, ada dua. Yang pertama ya, kita kembali ke tambah dosen. Oke, jangan lupa di formnya, karena ini adalah file yang kita mau upload. Kita harus menambahkan yang namanya ini, ench type, yang multi-file form data. Itu yang pertama. Oke, yang kedua di views-nya, di sini views-nya untuk yang ditambah dosen request, di sini harus teman-teman tambahkan lagi request titik files. Ya, ini kalau nggak ada nggak bisa lagi nih, gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba NIDN-nya contohnya 11.09.09.88.02, namanya Nasrudin, gelarnya contohnya Eskom. Oke, kemudian tanggal lahirnya eh tanggal lahirnya oke di sini. Oke, ini kita tambahkan dulu ya. Harusnya dia munculnya date di sini, date file gitu, ya. Oke. Kita kembali ke model tadi. Sorry, ke form. Sini ke form. Untuk ditambah dosen, teman-teman tinggal ketikkan ini aja ya, yang ini forms date. Oke, forms date. Ya, kita harus taruh di dalam sini. Nah, buat seperti ini. Oke. Kemudian ini tambahkan variabelnya ya, bukan variabel tapi fieldnya. Fieldnya kalau kita lihat di model itu tanggal TGL lahir ya, TGL lahir ini kita copy aja. Kemudian di forms tadi, oke, kita buat dia seperti ini, ya. Oke. Nah, untuk number import dia error. Oke, number import is not defined. Oke, sekarang coba kita buka Google. Kita ketikkan aja number input is not the defined gitu ya. Defined. It's not defined di Django gitu. Berarti kita harus melakukan import. Cannot override number is di Django. Coba kita lihat. Make save, sorry, number input. Sorry. Kita harus import library-nya. Harus import library-nya. How to import gitu ya. How to import number input in the Django. Kita lihat dulu.
Oke, belum dapat ya. Number input di Django. Oke, forms. Kayaknya ini sudah ada yang formsnya tadi. Sudah ada. Oke, bentar. Kita pakai yang di sini aja tadi. Kita cari dulu ya. Number import. Import. Oke, ini ya. From the Django forms import number gitu ya. Oke, ini kita copy. Kita taruh dia di sini. Oke, number import. Oke, kemudian coba kita refresh yang di sini tadi ya. Ini nanti akan berubah nih. Oke, dia berubah ya. Nah, dia berubah menjadi date gitu. Oke, jadi di sini kita input ulang dulu. Eh, namanya tadi Nasruddin, gelarnya Eskom aja. Oke, untuk date-nya, oke anggap saja di sini. Kemudian tempat lahirnya Balikpapan. Oke, jurusannya contohnya Sistem Informasi D3. Oke, fotonya kita pakai yang foto yang biasa aja ya. Kayak gini aja. Open. CV-nya oke, kita pakai yang PDF dulu. Nanti kita validasi. Nanti kita akan bahas tentang validasi file. Oke, kita simpan ya. Oke. Kalau kita lihat di media itu masih belum ada apa-apa ya. Oke. Tadi kita ngarahkan dia ke models yang foto ke upload to foto mahasiswa. Ini folder ya sebenarnya. Nah, kalau tidak terdapat dengan foto mahasiswa, maka dia akan membuat ataupun generate secara otomatis foldernya gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita simpan. Oke, sukses gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di media tadi, oke di situ sudah ada dua file ya, CV dosen sama foto foto mahasiswa gitu. Oke, itu sukses ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita nampilin datanya. Nampilin datanya, kita kembali ke views. Oke, viewsnya itu dosen yang ini ya, dia nampilkan semua nih, select bintang from dosen. Ini kalau kita bermain dengan ORM, oke, objeknya seperti ini. Kemudian, oke, dipanggil dosen. Nah, kita masuk di sini dosen. Oke, di sini kita tinggal panggil dosen. Oke, for loop. Di sini ada NIDN. Kemudian di sini ada nama nama dosen. Sesuaikan dengan nama fieldnya ya. Nama dosen, kemudian TGL lahir, oke, kemudian tempat lahir, tem lahir gitu ya. Tem lahir, kemudian gelar, oke, gelar, oke. Setelah gelar dan jurusan gitu. Oke, jurusan. Nah, jurusan kita boleh buat seperti ini. Jurusan, oke, lihat di sini ya, di modelnya, karena dia berelasi, oke, dia berelasi ya, jurusan, di sini jurusan, lihat ke langsung jurusan. Jurusan, kita mau ngambil apa? Nama jurusan gitu. Oke, kita tinggal tambahkan di sini, nama titik, nama jurusan, nama jurusan. Ini kita refresh. Oke, sudah ada ya. Oke, seperti itu. Nah, tapi kita mau lihat nih filenya yang kita upload tadi gitu. Oke, file yang kita upload tadi ya. Oke, kita buatkan lagi satu views oke, untuk menampilkan detailnya gitu ya, detail. Jadi, oke, di sini saya tambahkan lagi, masuk di sini. Oke, di sini kan sudah ada nih yang kita matikan. Di sini saya tinggal aktifkan lagi. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kemudian di sini saya kasih apa ya istilahnya icon lah ya. Saya kasih icon dulu di sini. Iconnya i. Saya kasih di situ kelas search FA search. Oke, search. Kita kasih di situ dia uh, sukses gitu ya. Oke, sukses. Oke. Maksudnya itu nanti dia klik di situ detail gitu ya. Detail kita kasih sedikit di situnya title. Title detail.
ya. Oke. Kita masukkan di situ kita tambahkan lagi satu file. Ya, tapi di sini kita pakai aja eh, yang oke, nggak apa-apa kita copy yang dosen aja. Dosen kita copy. Kemudian di sini kita ganti jadi view. View dosen. Enter. Oke, kita lihat di sini. Kita sisain yang ini aja ya, yang ini. Oke, kita sisain yang ini aja. Sorry. Oke, oke, kita buat dia seperti ini. Oke, yang di bawah ini, yang ini semuanya JS-nya ini kita hapus. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian kita buatkan URL-nya. Sorry, kita masuk di views-nya dulu. Views. Oke, dosen base-nya saya hapus dulu. Kemudian, oke, di view saya buatkan view ya. Saya tambahkan lagi satu dev di sini. Dev, oke, dev dalam kurung view, gitu ya. View dosen. Dosen dalam kurung request. Nah, karena kita mau melihat detail dosennya, berarti nanti akan harus ada parameter yang kita kirim gitu. Jadi di sini kita kasih dosen, dosen ID. Oke, kita cek di situ. Oke, dosen ID, dosen sama dengan dosen titik objek ini sama dengan select bintang from gitu ya. Kita filter aja, sebenarnya boleh menggunakan get. Oke, ID sama dengan dosen, dosen ID. Oke, kita buatnya seperti ini, titik first. Kita ambil yang pertama, first. Oke, kemudian kita kirim. Konteks sama dengan, oke, kita panggil situ dosen. Oke, dosen. Kemudian return render. Oke, return render. Oke, request, koma, view. Oke, kita ke folder yang view tadi ya. View mana tadi? View ini view dosen. View dosen. Titik HTML. Oke, kemudian panggil konteks. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, oh ini jangan lupa dosen. Oke, selanjutnya kita ke URL, URL si perkuliahan, yang URL akademik saya hapus ya, perkuliahan tadi, URL perkuliahan, kita tambahkan lagi di bawah sini, paths dalam kurung, view dosen, dosen slash, nah karena ada parameter yang dikirim, karena dia berupa ID dan integer, maka kita boleh menggunakan integer seperti ini. Oke, nama parameternya tadi itu adalah dosen ID. Jadi harus sama ya, dosen ID di sini URL-nya itu harus sama dengan yang ada di sini, di views-nya tadi yang ini dosen ID. Ya, kalau berbeda nanti dia error gitu. Oke, di URL, oke dosen ID. Ini kita tinggal copy dosen ID. Kemudian oke, slash, kemudian kita kasih di situ views titik view dosen. Kemudian kita kasih di situ name-nya, name apa ya, view underscore dosen. Oke, klik. Oke. Ini teman-teman copy, bawa ke dosen tadi, dosen titik HTML ke sini. Fokus ke sini ya. Oke, href-nya jadi URL. Oke, kita buatnya seperti ini, copy. Kemudian kita pakaikan a titik ID. Udah gitu aja. Titik ID. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita klik. Oke, kita klik sini ya. Tadi kita refresh, ini kita klik. Oke, view dosen ID 1 gitu ya. Oke, coba kalau kita tampilkan di view dosen, oke, kita tangkap ya, kita tangkap dosen dosen ID sama dengan dosen titik ID. Coba kita refresh di sini. Oke, dosen ID-nya 1. Oke, sekarang kita buatkan tampilannya gitu. Kita buatkan tampilannya, kita masuk di situ di Bootstrap. Oke, Bootstrap tadi, Bootstrap card. Oke, kita main di card aja ya. Oke, di card, Bootstrap card. Oke, ini kita ambil. Oke. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Kita pakai yang ini aja. Ini kita copy. Kita copy. Dan kita tinggal, ya udah, kita tinggal paste di sini aja. Paste. Oke. Paste.
kemudian kita refresh. Kita refresh. Nah, gini kan. Oke. Nah, kalau kita lihat gambarnya belum terbaca nih, gitu ya. Oke, kita buat dia seperti ini. Di bagian SRC ini kita ganti. Oke, kita buat di situ. Oke, tadi kan dosen, titik foto ya, dosen. Ini nama yang dikirim dari views tadi. Foto ini adalah field-nya, ya. Dosen tadi mana? Oke, ini foto. Ini ada, oke, foto field-nya ya. Oke, dosen. Mana tadi view dosen. Oke, foto titik. Oke, URL. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh. Oke, sudah kelihatan nih. Gitu ya. Sudah kelihatan card title-nya. Oke, card title-nya kita ganti. Di sini kita ganti dengan nama. Oke, kita ganti dengan nama. Contohnya tadi namanya siapa? Oke, dosen titik nama dosen. Oke, nama dosen itu adalah field-nya ya. Jadi teman-teman berpaku ke sini, nama dosen gitu. Oke. Nah, kemudian coba kita refresh. Oke, namanya seperti ini. Oke. Nah, kalaupun teman-teman mau kasih bold, ya udah kasih teman-teman kasih strong aja di situ. Strong. Oke. Ini kita tinggal copy, bawa masuk ke dalam sini. Gitu. Oke. Kita refresh. Oke. Nah, kalau ini kan huruf kecil semua nih, bisa nggak? Biasanya kalau di awal itu kan title-nya dia huruf besar gitu ya. Oke. Udah, kita kasih dia seperti ini. Oke, select. Kemudian kita kasih situ title. Nah, jadi nanti setiap kata diawali dengan huruf besar gitu. Ini kan berubah. Kayak Nasruddin. Gitu ya. Oke. Untuk yang somewhere, ini kita kasih dia semacam download CV-nya gitu ya. Oke. Download CV-nya. Sekarang kita kasih di sini href. Oke, ini kita kasih dulu kelasnya. Kelas FA, kemudian apa ya? View CV ya. Kita kasih di situ dia search saja, search ataupun kita pakai yang lain, search. Kalau kita pakai minus, kita coba dulu ya, bagus nggak? Oke, nggak usah saja, search aja deh. Oke, search. Ini kita refresh. Oke, search. Oke. Kita tambahkan kata di sini. Oke, view CV-nya. Oke, lihat. Oke, lihat CV. Oke, lihat CV gitu ya. Kita klik, cing. Gitu. Nah, oke. Ataupun kita kasih di situ apa ya, riwayat gitu ya. Riwayat hidup gitu ya. Riwayat hidup. Apa ya, riwayat hidup atau yang udah nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman silakan di anu kalimatnya aja ya. Oke. Kemudian sini saya kasih spasi dikit. Oke. Oke, selesai. Nah, selanjutnya saya tinggal tambahkan aja di sini. Oke, saya tinggal tambahkan dosen titik CV titik URL gitu ya. Kalau mau ditambahkan, ntar kita coba dulu. Kita refresh, kita klik. Oke, kelihatan ya. Oke, ini CV-nya. Oke. Ataupun teman-teman boleh, jadi ketika diklik dia akan membuka sebuah tab baru gitu. Oke, jadi bisa teman-teman tambahkan di sini. Oke, target. Oke, sama dengan apa? Kita targetnya apa? Blank. Blank ya. Target blank kalau nggak salah ya. Oke, target blank. Oke, kita copy, kita klik. Oke, kita klik. Nah, kelihatan CV-nya seperti itu ya. Oke. Nah, kalaupun mau di-download, nanti teman-teman tinggal pakai kata download. Oke, tinggal di sini dosen titik CV titik URL. Nah, ini ketika diklik dia akan download juga. Oke, itu ya, ini kita refresh, kemudian kita klik. Oke, dia di-download ya. Dia terdownload di sini. Kita buka. Nah, kelihatan seperti itu ya. Tapi kalau terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Kalau mau pakai download silahkan. Oke, ini saya hapus aja. Oke, saya tinggalkan seperti ini. Kita klik. Nah, riwayat hidup.
ya. Oke, selanjutnya kita tinggal ganti yang ini. Nah, kita ganti yang ini. Oke, kita buat di situ contohnya tadi siapa ya nama lengkap, oke jenis kelamin atau kita pakai di situ dia boleh pakai tabel nggak ada masalah ya. Oke, nggak apa-apa tapi di sini kita pakai OL aja, OL, kemudian di dalamnya ada UL. Oke, yang pertama tadi nama lengkap sudah, oke NIDN, oke NIDN, oke, oke kita tinggal buat dia seperti ini. NIDN-nya tadi dosen, titik NIDN, gitu ya. Kemudian UL lagi, UL, oke jurusan, oke jurusan, oke kemudian jurusannya contohnya apa? Oke, dosen, titik jurusan, titik nama, nama jurusan. Oke, kita refresh ya. Kita refresh. Oke. Nasruddin NIDN-nya ini jurusannya oh nggak kelihatan jurusannya. Oke, dosen jurusan, nama jurusan. Oke, kita ambil yang gini aja. Nama jurusan. Oh, sorry. Sorry ya. Ini J-nya harusnya huruf kecil, bukan huruf besar. Kita kasih jadi kecil. Oke. Dia akan muncul di sini. Sistem informasi si D3 gitu ya. Oke, ini kita refresh, kita tambah lagi satu dosen, contohnya Pramudia, nama, sorry, 11, 12, contohnya gini ya. Kemudian nama dosennya Pramudia, oke, Prima Insan, oke, gelarnya Fkom Mkom, kemudian tanggal lahirnya di situ, tempat lahirnya Surabaya, oke, Surabaya, oke, sistem informasi, fotonya, contohnya oke, contohnya kita ambil yang contohnya ya. Oke, ini nggak ada foto yang bagus. Ya udah kita pakai yang ini aja. Oke, open. Untuk CV-nya contohnya saya pakai yang ini aja. Oke, open. Saya simpan. Oke, kita lihat datanya Pak Pram. Kita lihat. Nah, Pramudia Prima Insan. Ini title ya. Setiap kalimat diawali dengan huruf huruf besar. Ini DN-nya, ini. Oke, ini nanti teman-teman kalau mau dimodifikasi silakan ya untuk mempercantik tampilan itu ada banyak gitu ya. Nah, riwayat hidup, diklik riwayat hidupnya. Oke, kelihatan seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya bahas terkait dengan bagaimana cara mengupload media. Oke, tadi kita sudah nambahkan satu table dosen, kemudian kita melakukan upload foto, upload file gitu ya. Oke, silakan teman-teman praktekkan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.